Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan aturan CIPER dalam kartografi. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yang diantaranya adalah ada Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 2108105077 dan saya sendiri sebagai moderator Ilham Nafi Farudin dengan nomor induk mahasiswa 2108105098. Untuk langsung saja ke materinya. Untuk materi pertama, saya sendiri akan membacakan dari pengertian kriptografi. Kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode ini nantinya ditujukan agar informasi tersebut hanya dibaca serta dibaca oleh mereka yang memiliki akses khusus. Bila kita membedah kata kriptografi, prefix dari prefixnya adalah crypt, memiliki arti tersembunyi, sedangkan sufiksnya adalah grafi, maknanya adalah tulisan. Hal tersebut relevan dengan fungsi kriptografi itu sendiri. Dalam dunia IT, kode yang sering digunakan para programmer sering dianggap sebagai tulisan, dan kali ini tulisan tersebut berfungsi untuk menyembunyikan data penting. Kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan aturan-aturan yang diterapkan. Algoritma dan konsep perhitungan matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. CIPER adalah lanjut ke materi selanjutnya, CIPER dalam kriptografi. CIPER adalah suatu algoritma kunci dalam kriptografi yang diaplikasikan pada plain text atau informasi tertentu guna mengubahnya menjadi ciphertext. Selain itu, CIPER juga dibutuhkan untuk mengubah kembali ciphertext menjadi plain text yang dapat dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut. Tanpa adanya CIPER, maka ciphertext tidak akan dapat dipahami oleh penerima informasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa istilah CIPER lebih erat kaitannya dengan metode dan proses enkripsi. Istilah-istilah dalam kriptografi diantaranya adalah yang pertama, plain text, yaitu pesan yang dirahasiakan. Dan ada ciphertext, pesan hasil penyandian. Selanjutnya enkripsi, proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Dan deskripsi, proses pembalikan dari ciphertext ke plain text. Dan yang terakhir, algoritma kriptografi, fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Aturan-aturan CIPER. Aturan-aturan CIPER diantaranya adalah yang pertama, CIPER Caesar, CIPER Wegener, CIPER Autokey, CIPER transformasi Affine, dan CIPER Hill. Yang pertama, CIPER Caesar. CIPER Caesar sebuah CIPER yang digunakan oleh Julius Caesar, didasarkan pada substitusi di mana setiap hurufnya digantikan dengan huruf 3 bagian bawah abjad dengan 3 huruf terakhir bergeser ke 3 huruf pertama dari alfabet. Untuk menggambarkan CIPER ini menggunakan aritmatika modular. Biarkan P menjadi setara numerik huruf dalam plain text dan C setara numerik dari huruf ciphertext yang sesuai. C sebangun dengan P plus 3 modulo 26. C lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 25. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu 3 jumlahnya. Selanjutnya, langkah enkripsi pesan dari CIPER Caesar. Langkah yang pertama, kita bisa mengelompokkan pesan menjadi 5 huruf. Yang kedua, huruf diubah menjadi angka. Yang ketiga, menggunakan transformasi untuk memperoleh pesan ciphertext. Dan yang keempat, yang terakhir, angka diubah menjadi huruf. Ini bisa dilihat tabelnya. Langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menggunakan CIPER Caesar
mengenkripsikan pesan this message is top secret. Selanjutnya, kelompokan pesan menjadi 5 huruf. Pesan menjadi TISM, THISM, ESSAG, EISTO, PSECR, dan ET. Mengubah huruf menjadi angka, kita lalu mengubahnya menjadi angka, kita dapat memperoleh 19, 7, 8, 18, 12 untuk TISM, 4, 18, 18, 06 untuk ISSAG, 4, 8, 18, 19, 14 untuk PSECR. Untuk EISTO. Dan 15, 18, 42, 17 untuk PSECR. Yang terakhir 419 untuk ET. Selanjutnya kita menggunakan transformasi sesar dengan CS bangun P plus 3 modulo 26. Ini akan menjadi 22, 10, 11, 21, 15. 7, 21, 21, 39, 7, 11, 21, 22, 17, 18, 21, 7, 5, 20, 7, 22. Lalu kita terjemahkan kembali ke huruf, maka diperoleh WKLVP, HVVDJ, HLVWR, SVHGU, dan yang terakhir HW. Ini adalah pesan yang terkirim. Langkah-langkah materi selanjutnya yaitu langkah-langkah mendefinisikan pesan dari Cipher Perseus. Yang pertama, huruf diubah menjadi angka. 2, menggunakan transformasi untuk memperoleh explain test. 3, angka diubah menjadi huruf. 4, susun huruf sehingga mempunyai arti. Contohnya adalah, pertama mendeskripsikan pesan yaitu WK, LFL, VK, PZZ, HG, HFL, SK, HU. Lalu pesan tersebut kita ubah menjadi angka, maka diperoleh 22, 10, 11, 21, 11, 21, 10, 17, 25, 25, 7, 6, 7, 5, 11, dan terakhir 18, 10, 7, 2. Selanjutnya, melakukan transformasi P sebangun C-3, C-3, modulo 26 untuk mengubah menjadi plain text dan diperoleh 19, 7, 8, 18, 8, 18, 7, 14, 22, 22, 4, 3, 4, 2, 8, 15, 7, 4, 17. Selanjutnya kita dapat mengubahnya menjadi angka kembali ke huruf. Dari angka kembali ke huruf. Menjadi TIZI, THISI, SHOWW, ED, ECI, PHER. Menjadi random ya. Selanjutnya, Selanjutnya dengan menggabungkan huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata, kita bisa menemukan bahwa pesan tersebut adalah berisi this is how we decipher. Namun teknik ini memiliki kelemahan, yaitu mudah dipecahkan dengan exhaustive key search karena jumlah kuncinya sangat sedikit, hanya ada 26 kunci. Jadi teknik ini masih lemah ya. Untuk Cipher yang selanjutnya, Cipher kedua ada Cipher Vigenere. Vigenere Cipher merupakan pesan dengan sandi. Maaf sebentar. Dengan sandi sesar menggunakan karakter pada kunci yang digunakan. Kunci yang digunakan pada algoritma ini berupa kunci simetris dan karakter pada kunci tersebut akan dipakai berulang apabila karakter pada pesan belum terproses semua. Karakter kunci yang berulang dapat membuat pesan mudah ditemukan. Oleh karena itu, tingkat keamanan Vigenere Cipher masih kurang optimal. Persamaan Vigenere yaitu
C1 sama dengan CI sama dengan tutup kurung PI plus KI, buka kurung PI plus KI tutup kurung modulo 26. PI1 sama dengan buka kurung CI plus KI tutup kurung modulo 26. Contoh Vigenere kasus enkripsi. Ditentukan A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, titik-titik sampai dengan Z sama dengan 25. Kuncinya adalah biru, plain text-nya adalah STMIK PPKIA. Selanjutnya, kunci diperluas sampai ukurannya sama dengan plain text, sehingga P sama dengan STMIK PPKIA, K sama dengan BIRU, BI, plain text-nya sama dengan STMIK PPKIA. Jadi kuncinya adalah BIRU, BI. Ini tabelnya dengan urutan nomor dan hurufnya. Selanjutnya, proses enkripsi. Di sini ada dalam kurung S plus B modulo 26 sama dengan kurung 18 plus 1 modulo 26 sama dengan 19 modulo 26 sama dengan 19 sama dengan T. Dalam kurung T plus 1 modulo 26 sama dengan dalam kurung 19 plus 8 modulo 26 sama dengan 27 modulo 26 sama dengan 1 sama dengan B. Dalam kurung M plus R modulo 26 ditambah sama dengan 12. Dalam kurung 12 ditambah 17 modulo 26 sama dengan 29 modulo 26 sama dengan 3 sama dengan D. Kurung I plus U modulo 26 sama dengan kurung 8 plus 20 modulo 26 sama dengan 28 modulo 26 sama dengan 2 sama dengan C. Kurung K plus B modulo 26 sama dengan kurung 10 plus 1 modulo 26 sama dengan 11 modulo 26 sama dengan 11 sama dengan L. Kurung P plus 1 modulo 26 sama dengan kurung 15 plus 1 modulo 26 sama dengan 23 modulo 26 sama dengan 23 sama dengan X. P plus R modulo 26 sama dengan 15 plus 8 kurung 15 plus 8 modulo 26 sama dengan 32 modulo 26 sama dengan 6 sama dengan G. Kurung K plus U modulo 26 sama dengan kurung 10 plus 17 modulo 26 sama dengan 30 modulo 26 sama dengan 4 sama dengan E. Kurung I plus B modulo 26 sama dengan 8 sama dengan kurung 8 plus 20 modulo 26 sama dengan 9 modulo 26 sama dengan 9 sama dengan J. Kurung K plus I modulo 26 sama dengan kurung 0 plus 1 modulo 26 sama dengan 8 modulo 26 sama dengan 8 sama dengan I. Selanjutnya contoh Vigenere dalam kasus deskripsi. Di sini ada kita mempunyai ciphertextnya TBDCLX G ECI dengan kunci BIRU. Jadi dan ada tabelnya. Jadi kita bisa menyimpulkan proses deskripsinya adalah kurung T min B modulo 26 sama dengan 19 dikurangi 1 modulo 26 sama dengan 18 modulo 26 sama dengan 8 sama dengan S. B kurangi 1 modulo 26 sama dengan 1 kurung 1 kurangi 8 modulo 26 sama dengan min 7 plus 26 sama dengan 19 modulo 26 sama dengan 19 sama dengan T. Kurung D min dikurangi R modulo 26 sama dengan T dikurangi 17 kurung 3 kurangi 17 modulo 26 sama dengan negatif
14 ditambah 26 sama dengan 12 modulo 26 sama dengan 12 sama dengan M. C dikurangi kurung C kurangi U modulo 26 sama dengan kurung 2 dikurangi 20 modulo 26 sama dengan min 18 ditambah 26 sama dengan 8 modulo 26 sama dengan 8 sama dengan I. Kurung L dikurangi B modulo 26 sama dengan 11 dikurangi 1 modulo 26 sama dengan 10 modulo 26 sama dengan 10 sama dengan K. Itu saya materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke materi kedua. Untuk Aisyah, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang ketiga ada Cipher AutoCAD, yaitu suatu pengembangan dari kriptografi Caesar dan Vigenère. Cipher ini diciptakan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586 atau abad ke-16. Pada kriptografi, AutoCAD juga digunakan sebuah kata sebagai kunci. Kunci diikuti dengan plain text sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plain text. Jika panjang kunci lebih kecil dari panjang plain text, maka kunci disambung dengan plain text tersebut. Di sini ada rumus enskripsi dan deskripsi dari AutoCAD Cipher. Rumus enskripsinya yaitu C1 sama dengan buka kurung P1 ditambah K1 modulo 26. Rumus dari deskripsinya yaitu P1 sama dengan C1 dikurangin K1 modulo 26. Dengan keterangan C1 sama dengan ciphertext, P1 adalah plain text, K1 adalah keystream. Dengan dimulai dari A sama dengan 0 sampai Z sama dengan 25. Kemudian di sini contoh dari enskripsi AutoCAD. Katakan kita hendak mengantar pesan yaitu meet me at the corner. Dan kita menetapkan kata kunci king di bawah menunjukkan bagaimana plain text meet me at the corner dan keystream disusun secara berbandingan. Plain text-nya yaitu meet me at the corner menggunakan key king. Di sini plain text-nya bisa ditulis meet me at the corner dengan angka-angka dari huruf tersebut, kemudian keystream-nya yaitu king dilanjut dengan plain text meet me at TH. Kemudian didapatkan ciphertext-nya yaitu WMR ZYI EMFLE VHY, yaitu dari penjumlahan plain text dan keystream-nya. Selanjutnya, contoh deskripsi dari AutoCAD Cipher. Andaikan seseorang mengantarkan pesan rahasia seperti berikut. Ciphertext-nya ada QNXE PKMAE GKLA dengan keystream Queen. Pertama tuliskan ciphertext-nya dulu, kemudian dituliskan angka-angka dari huruf tersebut, kemudian dituliskan keystream-nya, kemudian dapat ditemukan plain text-nya. Plain text-nya pengurangan dari ciphertext dengan key-nya. Selanjutnya, ada Cipher transformasi affine. Transformasi affine adalah perluasan dari Caesar Cipher. Konsep dasar dari algoritma ini adalah mengalihkan plain text dengan sebuah kunci dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran. Secara sistematis, proses enskripsi algoritma dinyatakan dengan EX sama dengan AX tambah B modulo M, dengan keterangan A sebagai kunci pertama, B sebagai kunci kedua atau jumlah pergeseran, dengan M adalah jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyandian, dan X nilai plain text yang akan disandikan. Kemudian di sini ada contoh proses enskripsinya. Diketahui plain text atau P, yaitu STMIK, dengan kunci K sama dengan
A sama dengan 5, B sama dengan 8. Ditanyakan, lakukan proses enskripsi dengan affine chipper. Di sini penyelesaiannya yaitu S adalah 18, ES sama dengan 5 dikali 18 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 90 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 98 modulo 26, yaitu 20 sama dengan U. Kemudian T sama dengan 19. ET sama dengan 5 kali 19 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 95 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 103 modulo 26 sama dengan 25, yaitu Z. Kemudian M sama dengan 12. EM sama dengan 5 kali 12 ditambah 8 modulo 26 sama dengan 60 ditambah 8 modulo 26 sama dengan 68. Modulo 26 sama dengan 16, yaitu Q. I sama dengan 8. EI sama dengan 5 kali 8 ditambah 8 modulo 26 sama dengan 40 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 48 modulo 26 sama dengan 22 sama dengan W. Kemudian K sama dengan 10, EK sama dengan 5 kali 10 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 50 ditambah 8 modulo 26. Sama dengan 58 modulo 26. Sama dengan 6, yaitu G. Sehingga hasil enskripsinya adalah UZQWG. Selanjutnya, secara sistematis proses deskripsi algoritma dinyatakan dengan EX sama dengan A pangkat negatif 1 dalam kurung Y kurangin B modulo M. Dengan keterangan A pangkat min 1, pangkat negatif 1 adalah bilangan relatif prima antara A dan M. B adalah kunci kedua jumlah pergeseran, M adalah jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyajian. Y adalah nilai ciphertext yang akan disajikan. Cara menghitung nilai A pangkat negatif 1 yaitu diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 8 kali M, atau jumlah karakter sama dengan 26. 5 dikalikan dengan angka berapa sehingga ketika di modulo 26 sama dengan 1, yaitu 5 dikali 21 modulo 26 sama dengan 105 modulo 26 sama dengan 1. Jadi nilai A pangkat negatif 1 adalah 21. Kemudian di sini ada contoh proses deskripsinya. Contoh proses deskripsi dari UZQWG. U sama dengan 20. DU sama dengan 21 dikali 20 negatif 8 modulo 26. Sama dengan 21 dikali 12 modulo 26. Sama dengan 252 modulo 26 sama dengan 18, yaitu S. Z sama dengan 25, yaitu DZ sama dengan 21 dikali 25 negatif 8 modulo 26 sama dengan 21 dikali 17 modulo 26. Sama dengan 357 modulo 26 sama dengan 19 sama dengan T. Q sama dengan 16. DQ sama dengan dalam kurung 21 dikali 16 dikurangin 8 modulo 26 sama dengan 21 kali 8 modulo 26 sama dengan 168 modulo 26 sama dengan 12, yaitu M. W sama dengan 22. DW sama dengan 21 dikali 22 dikurangi 8 modulo 26 sama dengan 21 dikali 14 modulo 26 sama dengan 294 modulo 26 sama dengan 8 sama dengan 1. G sama dengan 6. 8 sama dengan I. G sama dengan 6. DG sama dengan 21 dikali 6 dikurangi 8 modulo 26 sama dengan 21 dikali negatif 2 modulo 26 sama dengan negatif 42 ditambah 26 sama dengan negatif 16 ditambah 26 sama dengan 10 modulo 26 sama dengan 10 sama dengan K. Sehingga hasil deskripsinya adalah STMIK. Selanjutnya,
Ada Chipper Hill. Chipper Hill diciptakan oleh Lester Hill di tahun 1929. Untuk memperkenalkan Chipper Hill, pertama-tama setiap blok dari 2 huruf dari plain text digantikan oleh sebuah blok dari 2 huruf ciphertext, atau menambahkan huruf boneka X pada akhir pesan sehingga blok akhir memiliki 2 huruf. Dasar dari teknik Chipper Hill adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Dalam penerapannya, Hill-Chipper menggunakan teknik perkalian matriks dan teknik inverse terhadap matriks. Kunci pada Hill-Chipper adalah matriks N kali N dengan N merupakan ukuran blok. Matriks K yang menjadi kunci ini harus merupakan matriks yang invertible, yaitu memiliki inverse K kurangin 1 sehingga kunci harus memiliki inverse karena matriks K negatif 1 tersebut adalah kunci yang digunakan untuk melakukan deskripsi. Teknik enskripsi Hill-Chipper yaitu, di sini ada tabel huruf dan angkanya. Kemudian, jika terdapat plain text P sama dengan strike now, plain text tersebut akan dienkripsikan dengan teknik Hill-Chipper dengan kunci K yang merupakan matriks 2 kali 2, di mana K-nya sama dengan 5, 6, 2, 3. Langkah enskripsi. Yang pertama, karena matriks kunci K berurutan 2, maka plain text dibagi menjadi bloknya berukuran 2 karakter. Kemudian karena karakter terakhir tidak memiliki pasangan, maka diberi pasangan karakter yang sama, yaitu W. P menjadi STRIKENOWW. Blok pertama dari plain text P adalah P 1,2 sama dengan ST sama dengan 19 dan 20. Blok plain text ini kemudian dienkripsikan dengan kunci K melalui persamaan C 1,2 sama dengan 5, 6, 2, 3 dikali 19, 20. Sama dengan, yaitu 5 kali 19 ditambah 6 kali 20, 2 dikali 19 ditambah 3 kali 20. Sama dengan 215, 98. Hasil perhitungan menghasilkan angka yang tidak berkorespondensi dengan huruf-huruf. Maka lakukan modulo 26 pada hasil tersebut, sehingga C 1,2 menjadi 215 menjadi 7, 98 menjadi 20. Karakter yang berkorespondensi dengan 7 dan 20 adalah G dan T. Maka S menjadi G dan T menjadi T. Hasil ciphertext seluruhnya adalah GT, NK, GK, DU, SK. Kemudian teknik deskripsi dari Hill-Chipper. Proses deskripsi pada Hill-Chipper pada dasarnya sama dengan proses enskripsinya. Namun, matriks kunci harus dibalik atau inverse terlebih dahulu. Secara matematis, proses deskripsi pada Hill-Chipper adalah P sama dengan K pangkat negatif 1 dikali C. Langkah-langkahnya yaitu 1. Ciphertext C sama dengan GT, NK, GK, DU, SK. Akan dideskripsikan dengan menggunakan kunci deskripsi K pangkat negatif 1 dengan persamaan. Proses deskripsi ini dilakukan blok per blok, seperti pada proses enkripsi. Pertama-tama, ubah huruf-huruf pada ciphertext menjadi urutan numerik. Proses deskripsi blok pertama yaitu P 1,2 sama dengan K pangkat negatif 1 dikali C 1,2. Proses deskripsi blok kedua yaitu P 3,4 sama dengan K pangkat negatif 1 dikali C 3,4. Blok pertama yaitu G dan T, P 1,2 sama dengan K pangkat negatif 1 dikali C 1,2. P 1,2 sama dengan 1, 24, 8, 19 dikalikan dengan 7 dan 20. Sama dengan 487, di bawahnya 436. Modulo 26
sama dengan 1920. Blok kedua N dan K, yaitu P 3,4 sama dengan K pangkat negatif 1 dikalikan dengan C 3,4. P 3,4 sama dengan 1, 2, 4, 8, 19. Dikali 14, di bawahnya 11. Sama dengan 278, bawahnya ada 321, modulo 26, yaitu 18 dan 9. Setelah semua blok selesai dideskripsi, maka didapatkan hasil plain text sebagai berikut, yaitu STRIKENOW atau strike now. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Aisyah telah membacakan materi kedua. Ini ada soal kuis yang bisa diselesaikan teman-teman. Soalnya ada 5 dan kami pilih yang gampang-gampang. Saya rasa cukup itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.